Pemirsa program Cahaya Kolbu iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersama dengan Ibu Heni dari Samarinda Medica Citra. Kita masih berbicara membahas tentang kebutuhan gizi di dalam tubuh kita, dan kita akan berbicara di session terakhir ini bagaimana status ideal, nilai ideal gizi di dalam tubuh kita. Saya kira Ibu bisa sekaligus nanti menyampaikan sebagai kesimpulan penutup pada kesempatan bincang kita pada hari ini. Silakan Ibu. Jadi status gizi kita dikatakan ideal atau dikatakan normal ketika nilai indeks massa tubuh kita atau yang tadi perhitungan rumus di awal tadi itu mencapai di angka antara 18,5 sampai 24,9. Jadi ada keseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. Jadi ada orang misalnya berat badannya 50 kilo tapi tinggi badannya cuma 140 misalnya. Nah, itu terlihat ada tidak keseimbangan ya antara berat badan sama tinggi badannya. Jadi bagaimana supaya mencapai status gizi normal, kita harus mencapai ke berat badan ideal. Karena kalau tinggi badan kan kalau udah usia dewasa kan agak susah untuk dioptimalkan lagi ya Pak ya, kecuali dengan masa usia anak-anak yang memang masih bertumbuh. Tapi kalau untuk usia dewasa, jadi kita fokus ke berat badan ideal di situ. Kemudian Ibu tadi, ketika kita belum mencapai, artinya asupan-asupan makanan ternyata belum mewakili untuk mencapai angka ideal, perlu adanya suplemen ya tentunya untuk pemenuhan gizi tadi. Iya, jadi sebenarnya pertama setelah kita mengetahui berapa sih kebutuhan kalori kita, berapa sih kebutuhan masing-masing zat gizi di tubuh kita, karbohidrat, protein, lemak. Nah, untuk tahu lebih detailnya kan memang perlu konsultasi ya Pak ya, karena memang tidak semua orang tahu, tidak semua orang juga sama kebutuhannya. Nah, nanti ketika sudah mengetahui, biasanya dibantu sama tim nutrisionis atau ahli gizi itu untuk menjabarkan ke dalam bentuk menu sehari-hari. Berapa sih nasi yang harus saya konsumsi sehari, berapa sih protein, berapa gram protein yang perlu saya konsumsi, berapa asupan gula pasir sehari, kebutuhannya berapa supaya tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Konsumsi garam dapurnya berapa, itu juga harus diperhatikan karena juga mempengaruhi. Yang berlebihan kan pasti tidak baik gitu Pak. Termasuk ketika kebutuhan tubuh melihat dari aktivitas seseorang tentunya. Ya betul. Contohnya saja anak remaja yang sekolah biasa dengan yang sekolah olahraga. Nah itu pasti kebutuhannya berbeda karena dia ada aktivitas lebih berat dari olahraganya. Kalau yang sekolah biasa mungkin standar saja. Kemudian laki-laki dan perempuan itu juga kebutuhannya juga berbeda-beda. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin sebagai kesimpulan, kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, himbauan-himbauan terkait dengan gizi, terutama di masa pandemi saat ini, sehingga gizi saya kira bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi dampak terjadinya COVID ya, terkena COVID dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kita di masa pandemi saat ini penting sekali, pertama kita menambah pengetahuannya, gali informasi terus. Sekarang sumber pengetahuan gampang sekali didapat, tapi mencari sumber-sumber yang resmi, sumber-sumber yang aman. Jadi dalam hal kaitannya status gizi, mari kita cari tahu bagaimana cara menghitung status gizi dan mengetahui status gizi kita masing-masing agar kita bisa mengoptimalkan kesehatan kita. Terutama di masa pandemi seperti ini, tidak hanya zat gizi makro saja seperti karbohidrat, protein, lemak yang harus kita cukupi, tapi juga kita harus mengkonsumsi atau memenuhi kecukupan zat gizi mikro seperti sumber vitamin, mineral yang banyak di sayur-sayuran dan buah-buahan. Boleh tambah konsumsi suplemen ketika memang dibutuhkan dan akan lebih baik lagi ketika dikonsultasikan lebih dulu dengan profesional atau dengan nutrisionis seperti itu. Satu lagi Pak, mungkin mumpung sekalian ada di sini, tadi saya sudah sebutkan ada mungkin kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, kalau saat ini kita mengenalnya pedoman gizi seimbang. Jadi kalau kita membahas satu-satu mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang karena di dalam PUGS itu ada 10 item yang perlu kita perhatikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu bisa kita diskusikan lebih dalam Pak. Tapi kalau untuk masyarakat bisa mau mencari tahu mungkin di sumber-sumber informasi yang lain tentang gizi seimbang, ketika kita menjalankan, mempraktekkan sehari-hari, pedoman gizi seimbang tersebut bisa membantu mengoptimalkan kesehatan kita juga. Oke, terima kasih Ibu Heni. Sama-sama Pak. Pemirsa Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, dan tentu 30 menit tidak mencukupi untuk membahas segala sesuatu yang akan kita maksimalkan tema pada kesempatan hari ini, yaitu tentang gizi. Insya Allah akan kembali kita hadirkan, terutama dari pihak Rumah Sakit Samarinda Medica Citra,
Semoga saja senantiasa kita berkesempatan bekerja sama untuk memberikan edukasi kesehatan melalui ya sudut-sudut pandang agama. Ternyata agama itu tidak sekedar ibadah, termasuk hal-hal lain bisa kita lihat, bisa kita sampaikan, dan itu memang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Terima kasih Ibu tentang kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perbincangan kita pada segmen hari ini, tema yang sangat menarik, dan terus jaga keluarga kita, terus taat ibadah, terus taat tentang protokol kesehatan. Dan insya Allah terus berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.